Perkenalkan, nama saya Mario Stefanus. Saya berasal dari manajemen perdagangan dengan NIM 19134045. Di sini saya akan membacakan laporan materi pembelajaran simulasi bisnis terkait dengan musim SIM. Yang pertama adalah profil perusahaan. Masing-masing perusahaan dalam mata kuliah simulasi bisnis adalah sebuah perusahaan perdagangan global dan pemproses berbagai produk pertanian. Beberapa produk yang dihasilkan salah satunya adalah aneka jus seperti jus jeruk, jus apel, dan jus melon. Dalam aktivitas produksinya, perusahaan memproduksi sendiri jus buah tersebut dan menjualnya kepada konsumen akhir. Di samping itu, perusahaan juga membeli jus buah dari vendor, kemudian menjual kembali kepada konsumen akhir. Dengan dipandu oleh nilai-nilai yang kuat dan dibangun di atas warisan yang kaya, perusahaan bekerja untuk mewujudkan visi tentang pentingnya pola hidup yang sehat. Salah satunya dapat tercapai dengan terpenuhinya nutrisi dan minuman segar, masa depan yang aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, profil jabatan. Jabatan saya di PT Citra adalah bagian manajer. Tugas pokok dari bagian manajer adalah sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan. Manajer bertanggung jawab terhadap kinerjanya sebuah tim dalam setiap perusahaan. Tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi bisnis. Ia akan melakukan hal tersebut dengan cara merekrut orang-orang yang tepat, memotivasi mereka, dan meningkatkan produktivitas tim dalam jangka panjang. Selanjutnya, praktek yang dilakukan selama menggunakan musim SIM. Yang pertama, saya diajarkan bagaimana cara menyewa dan menentukan letak toko, serta mengisi dan membeli barang di dalam retail dengan cara menentukan vendor, lokasi toko yang akan diisi barangnya, serta jumlah barang yang akan dibeli. Kedua, saya diajarkan bagaimana memperkirakan grafik, menentukan kapan waktu atau hari yang tepat untuk penjualan produk yang dijalankan, agar produk jual dapat laku pada 18 hari bermain musim SIM. Selanjutnya, saya diajarkan bagaimana pengadaan melakukan PO untuk memesan barang ke vendor. Lalu setelah disetujui atau di-approve, vendor akan mengirimkan barang ke bagian toko atau penjualan. Setelah itu, toko tersebut menjual barang langsung ke konsumen. Pada bagian ini, juga bisa melakukan investasi pemasaran dan juga membeli laporan pemasaran. Keempat, saya membahas tentang pergudangan atau warehouse, dan juga biaya logistik atau pengiriman. Aliran keseluruhan dari tahap ini adalah bagian pengadaan melakukan PO ke vendor. Lalu vendor mengirim barang ke bagian gudang dan toko. Apabila persediaan barang di toko habis, maka bisa mengirimkan barang yang berada di gudang langsung ke toko. Bagian kelima, saya mempelajari bagaimana cara warehouse akan menerima barang dari pasar web, kemudian menganalisis bagaimana dampak keterlambatan pengiriman dan juga biaya pengiriman. Lalu bagian keuangan akan menganalisa beberapa pembayaran escrow dan pembatalan pengiriman. Selanjutnya, saya mempelajari mengenai B2B dan juga gudang. Pada tahap ini harus benar-benar teliti dalam mengambil keputusan atau kesepakatan. Karena dari kesepakatan yang diambil, yang nantinya akan membuat margin atau income perusahaan menjadi lebih besar atau kecilnya. Selanjutnya, dalam tahap ini berbeda dari tahap sebelumnya. Pada tahap ini, barang berupa jus akan diproduksi sendiri oleh langsung perusahaan dan tidak lagi membeli barang jadi melalui vendor. Pada tahap ini muncul beberapa langkah atau cara baru berupa menentukan bahan baku, biaya mesin, kapasitas barang yang akan diproduksi, depresiasi mesin, penggunaan ruang, pemantauan harian, serta prioritas produksi barang yang akan diproduksi. 9. Saya diajarkan cara menggunakan MRP. MRP itu sendiri adalah sistem yang digunakan untuk menstok barang apabila telah habis, secara otomatis dengan menentukan jumlah yang akan diisi sebelumnya, untuk menghindari kehabisan stok pada gudang. Selanjutnya, peran jabatan dalam setiap praktek musim SIM. Di sini saya berperan sebagai manajer. Peran manajer yang saya mainkan pada praktek musim SIM antara lain, saya berperan menentukan di mana lokasi toko, gudang, dan besar masing-masing yang akan disewa. Saya berperan membeli barang jadi langsung di retail maupun memproduksi barang oleh perusahaan. Saya berperan mengerjakan bagian B2B. Saya juga penentu jumlah MRP yang akan dipakai apabila barang telah habis. Saya juga menentukan harga jual barang.
Saya juga berperan memindahkan barang dari gudang ke toko, menganalisa pemasukan, pengeluaran, serta profit and loss pada finance report. Saya juga mengkoordinasikan anggota-anggota kelompok saya dalam menentukan pilihan atau langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Selanjutnya, evaluasi kegiatan praktek berkaitan dengan jabatan. Sebagai manajer dari perusahaan PT Citra, yang perlu saya evaluasi dari jabatan saya adalah saya harus teliti dalam menentukan pilihan-pilihan yang diambil. Saya juga harus bisa lebih baik mengkoordinasikan anggota-anggota di perusahaan saya agar tidak adanya miskomunikasi atau kesalahan komunikasi, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Karena dalam praktek musim SIP ini, sangat penting komunikasi antar anggota kelompok. Jika ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka itu akan mempengaruhi penjualan dan juga pendapatan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.